trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Dari Ibu dan Bapak Sekretaris Pendamping dari AAK Pekalongan dan teman-teman yang saya banggakan. Pendamping, kemudian tim dari BLKK yang saya sayangi, anak-anak dari AAK ini, AAK Pekalongan. Ini kabupaten atau kota Pak? Ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa diberi kesehatan, kemudahan dan kelancaran yang adik-adik jauh-jauh di samping Jogja ya pagi-pagi, sehingga kita semua bisa berkumpul di ruangan kami. Alhamdulillah dengan kondisi sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun ya, tidak ada yang mampu ya dengan Kesultanan di Jakarta. Jadi kenapa depan ada berdoa karena itu adalah cagar budaya milik Sultan yang tidak boleh kita bongkar. Tidak bisa kami buat sesuai dengan standar yang umum. Maka dengan langsung oleh Bapak Gubernur tahun 2023 kunjungan dari beberapa adik-adik analis ataupun mungkin dari kampus lain, kebanyakan yang datang ke sini adalah adik-adik analis. Kalau pelatihan memang kami tidak diperbolehkan karena di tempat ini ada beberapa jadi kalau pelatihan harus bekerjasama dengan Bapak laboratorium dan pelayanan laboratorium. Silakan untuk ditanyakan, didiskusikan. Yang nanti harapan saya dengan kunjungan ini bisa menambah, oh ternyata ada hal seperti itu, oh ternyata ada layanan, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa ilmu yang didapatkan dari kampus ya tidaklah hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu maupun adik-adik. Memang terus kami masih benar-benar menyebut dengan pindahan negara. Pindahan itu tidak sederhana pindah rumah ya, pindah rumah aja kadang-kadang kita pindah nginep. Oke, kemudian nanti monggo menikmati Jogja ya, Jogja itu memang destinasi wisata ya. Yang kami hormati pimpinan Menkes untuk Provinsi Daerah Yogyakarta, Ibu Woro. Yang kami hormati nanti sebagai instruktur, Bapak Ibu yang ada di Menkes. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pendamping dari AAK Pekalongan dan teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Mengantarkan mahasiswa kami lagi di sini. Meskipun sebetulnya kunjungan kami ini bukan yang pertama, Bu. Kalau tidak salah ini yang ketiga. Kalau seingat saya sebelum pada yang kedua kali, terus ini satu kali. Jadi insya Allah ini yang ketiga kalinya. Dan mudah-mudahan akan berlanjut lagi untuk tahun-tahun yang berikutnya. Kemudian kami juga mohon maaf Ibu. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bahwa kami mohon maaf terutama untuk laboratorium mikrobiologi, kami tidak bisa menerima kunjungan dalam jumlah yang besar. Mungkin Bapak Ibu terutama untuk yang muncul sama besok ya Bapak. Ini terutama kaitannya. Mas siapa namanya? Jamal. 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 Asli mana Mas? Asli Tegal. Oh asli Tegal. Oh Tegal. Ya, terima kasih ya. Gambar yang lainnya juga ditunggu ya. Menarik dari Mbak Tui dan Bu Nurul. Monggo silakan yang Ini beberapa lab ruang yang sudah diserahkan oleh Ibu yang disediakan di belakang pembangunan. Terima kasih. Laboratorium untuk pengujian makanan dan minuman itu alat-alatnya yang pertama pasti timbangan ya, timbangan karena biasanya untuk makanan dan minuman itu salah satu parameter yang wajib diuji, terutama kita misalnya sesuai dengan perka dari Bepom itu adalah angka kuman. Nah untuk angka kuman berarti sampel harus ditimbang. Jadi yang pertama pastinya itu timbangan. Kemudian stomaker. Nah sekarang tanya stomaker itu apa? Kemudian kita anjurkan atau kita apa ya dimasukkan? Iya, matur nuwun.
Ya, kami menerima rujukan seperti tadi. Rujukannya itu bisa berbentuk serum, bisa berbentuk swab. Ya. Biasanya teman-teman anak itu juga harus tahu makanan mana yang diambil, caranya gimana ngepaknya, gimana cara ngirimnya kalau kita. Itu nanti ada rujukan. Jadi kita tidak melulu yang datang ke sini itu adalah orang, tetapi kita juga menerima rujukan, ya, baik lab. Iya, MPN, alkoli sama kolifom. MPN kolifom dan Sama MPN poli. Ya, itu untuk parameternya. Metodenya tadi di 21 yang MPN. Satu lagi, ya ini tetap apa? Satu lagi, ya Mbak.
Terlebih dahulu kami mohon yang terhormat Bapak Masa yang telah melimpahkan rahmat dan serta dan cara penerimaan kunjungan studi banding dari Akademi Analis Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Menteri Kesehatan Indonesia pada tahun 1974 menjadi awal berdirinya Rumah Sakit Pendidikan yang telah bernama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Pada 8 Februari 1982, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito diresmikan oleh Presiden Soeharto yang bekerja sama dengan Pak Agung Ganda, dan Ibu Khairiyati, tidak salah sebut saya, mohon maaf ya. Ya, sekali lagi selamat datang di Rumah Sakit Sarjito, dan juga yang saya banggakan adik-adik sekalian dari Angkatan Pekalongan, Akademi Analis Kesehatan Pekalongan. Sehat semua ya? Iya, dari Pekalongan kan apa? Kemarin, berarti semalam sudah bilang ya. Iya, Jogja memang, ya menurut saya memang istimewa ya karena orang saya orang Jogja. Ya, selamat datang sekali lagi dan kami menyampaikan salam hormat dari jajaran direksi kami yang pagi hari ini sebelumnya ada 5 direktur dan 1 direktur utama. Itu semua dan sebagian masih di Jakarta. Malam dari kami dan kami sangat berbahagia mendapat kunjungan seperti ini. Artinya kami dapat menunjukkan pula komitmen dari Rumah Sakit Sarjito bahwa kami akan mendukung selalu semua bentuk kompetensi mulai dari pihak berbagai level, dari mulai memberikan insight baru tentang statistik sampai ke yang sifatnya mungkin praktek ya Sarjito. Rumah sakit itu yang dibutuhkan bukan sekedar ilmu, pintarnya bukan otak ya. Kalau di laboratorium mungkin otaknya hanya pada cuma sampel ya. Tapi itu pun ada hal-hal yang memang harus diterapkan oleh seorang petugas rekaman. Nanti diambil sampelnya seperti apa, mungkin berapa lama itu harus dikerjakan, tes terus-menerus di rumah sakit Sarjito. Jadi teman-teman kami, saya juga ikut. Jadi ada yang namanya ilmu komunikasi ya. Jadi di awal ada pelatihannya, kemudian setelah itu diberikan setiap tahunnya. Kemudian juga bagaimana keselamatan pasien kita dari sana sangat utamakan. Ya. Dan sederet pelatihan yang menjadi dari rumah sakit kami khususnya ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang selain seseorang itu pintar, pandai, kompeten di bidangnya. Jadi di laboratorium pun juga mulai dari proses front office-nya yang berkaitan dengan pendaftaran pasien yang mau diambil sampel darahnya, bisa ambil sampel apanya, pemeriksaan laboratorium kalau mendapat kesempatan untuk bisa dijalan, sebenarnya teman bisa tampak di sana. Nah, melalui hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan, ada keselamatan pasien, kemudian ada PPI. Nah, kami sudah menyiapkan teman-teman kami yang sangat mohon bisa diberikan materinya ini yang jangan terlalu stres gitu, yang bikin stres. Ini sangat kompeten di bidangnya, jadi nanti akan mempresentasikan materi yang sesuai dengan apa yang kita kemarin, dan ini memberikan pandangan, kemudian juga insight baru bagi adik-adik ini untuk selalu bisa belajar baik, lebih tekun lagi belajar untuk menguasai bidangnya, dan juga mungkin pada saat nanti bekerja bisa mengembangkan seperti apa yang kami punya di Rumah Sakit Sarjito. Rasanya itu, dan tidak panjang lebar karena materinya cukup menarik nanti ya. Yang terhormat para direksi RSUP Dr. Sarjito, yang kami hormati Bu Agnes, Dr. Agnes, para instruktur, kemudian teman-teman dosen dan asisten, serta para mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang sangat cerah, secerah wajah-wajah kita semua di sini. Mudah-mudahan hari ini banyak manfaat ya yang kita peroleh, terutama untuk teman-teman mahasiswa ya, karena kita tadi sudah diperlihatkan profilnya ya, yang sangat wow ya, dan standarnya bukan lagi standar nasional tapi internasional ya. Ya, kalau kita mengejar mungkin perlu 2 atau 3 tanggal lagi nanti. Kemudian salawat dan salam tetap kita haturkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya. Nah, Bapak, Ibu, serta teman-teman mahasiswa sekalian, ya, terutama kami menyampaikan bahwa Bu Direktur kami tidak bisa mengikuti kunjungan studi ini karena memang ada kegiatan lain yang harus beliau hadiri ya. Tetapi beliau menitipkan salam hormat dan salam hangat untuk semua Heru, kayaknya masih Ibu ya, Pak Heru di Laborat, kemudian Pak Ahmad ya, Bu Dwi ya, Bu Direktur selain menyampaikan tadi salam hormat, dan beliau juga sangat yang mungkin kami surati itu berbalas dengan sesuai dengan apa yang kami harapkan Bu. Ya, jadi ada beberapa rumah sakit memang memberikan jawaban, kami belum tidak berselang lama ya, 3 atau 4 hari itu kami mendapat balasan bahwa rumah sakit umum pusat yang berstandar internasional itu jarang sekali bisa memberikan kesempatan kepada kami. Kemudian kami memang mengharapkan dalam surat mungkin di materi-materi yang sudah kami sampaikan ya ke Pak Riz ya. Saya juga kebetulan sudah mengenal Pak Riz yang di pendidikan. Ini semester 4 Bu mereka. Jadi untuk ke semester 5 itu ada prasyarat jadi kepompong, kemudian bisa terbang, namanya kupu ya, kupu. Kalau tulang tipis di ujung jari ini namanya apa ini? Kupu. Saya ulang ya. Susu. Ya, bukan susu ya. Susu. Ucapnya keselamatan pasien. Betul yang gitu. Jadi setiap pasien yang datang di rumah sakit itu harapan pasien dan keluarga ini mestinya sembuh dan selamat, yang tidak menambah masalah lagi gitu ya. Nah ini tujuannya mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien. Ya ternyata juga banyak kasus ya, analis ya, pada standar keselamatan pasien biasanya yang berhubungan dengan kontak pasien. Itulah ini yang diutamakan. Walaupun adik-adik itu nanti tidak merawat pasien langsung, namun berkontribusi juga terkait dengan keselamatan pasien. Ya terutama ini standar pertama, yaitu ketepatan identifikasi nama dan tanggal lahir. Ya, walaupun di dalam dokumentasi nanti juga ada nomor Kamedik. Nah, jadi setiap pasien yang datang, ini pasti ditanya nama siapa Ibu, tanggal lahir. Nah ini 2 ini. Ya. Nah, di rumah sakit Sarito ini ada 3 hal yang dicatat. Pertama nama, tanggal lahir, kemudian nomor Kamediknya. So dari medical record ini nomor RM-nya, ini namanya, ini tanggal lahirnya. Ini yang datang di laboratorium, maka admin lab ini atau adik-adik itu langsung ke ruang pengambilan sampel, maka wajib hukumnya misalkan nomor 15 dengan memanggil nomor 15 silakan masuk ya, atau Bapak silakan masuk. Nah ketika pasien datang duduk di kursi Anda, maka Anda wajib menekan nama, tanggal lahir. Nah ini mencocokkan. Jadi jenengan sudah ngadep komputer ya, di sistem informasi rumah sakit atau di komputer rekamedik elektronik, nama misalkan Dima ya, namanya misalkan Bapak Tomo ya, tanggal lahir misalkan 7 Agustus 96. Nah, itu dia menyampaikan tindakan, kemudian nampan makanan bayi baru lahir, label ASI, dan sebelum menterapkan pasien itu melakukan identifikasi pasien.
pasien dilakukan pembedahan ini adalah benar pasien yang akan dilakukan tindakan. Identifikasi dulu ya. Ini pastikan checklist terisi lengkap dan ditandatangani. Tadi ada form, ini bagian potongan dari form persiapan preoperasi ya. Nah, ini adalah tanda lokasi operasinya. Nah, ini diberi tanda cetak. Jadi formnya diisi lengkap, kemudian marking set, namanya marking set di rumah sakit Jatong dengan tanda centang. Ya. Yang jawab, yang luar itu nggak tahu itu ya. Ya baik. Sambil kita menyiapkan materi, mungkin saya sedikit cerita dulu ya. Kalau di kita di Sarisito untuk membuat tetap semangat, itu biasanya kita kalau mengucapkan salam, selamat pagi, maka dijawab pagi, pagi, pagi. Kemudian kita tanya lagi, apa kabar? Jawabnya luar biasa. Gitu ya. Oke, kita coba. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar? Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk sekarang semangatnya. Ya. Saya perlu memperkenalkan diri atau tidak? Tapi jangan diminta nomor HP dan uang ya. Karena bahkan kakaknya gitu kan. Baik, saya namanya Siti Kandria, biasa dipanggil Budia, dan saya dari Komite PPI. Apa PPI? Betul. Kenapa harus memahami ini? Nah, ini harus paham. Katanya kalau belajar itu mahasiswa harus mengetahui tujuan pembelajaran. Nah, saya tanya dulu, kenapa kok kita, saya sebut kita aja ya, nah, kita yang memberi pelayanan kepada pasien itu harus belajar. Panggilannya siapa mas? Senior. Senior? Ya. Oh, senior tahun 2022, pengeluaran terbaru. Oke ya? Ya, oke. Terus, apa jawabannya tadi? Jadi menurut saya itu supaya tujuannya itu agar sama-sama aman antara pasien dan antara pasien dan tenaga kesehatan itu bisa sama-sama aman dari infeksi juga dan dari resiko yang berbahaya lainnya. Ya. Terima kasih. Saya akan menyimpan jawabannya nanti setelah di slide-slide ya, karena betul sekali bahwa nanti di rumah sakit pada saat nanti kita memberikan pelayanan, kalau saya ya pelayanan keperawatan, kalau adik-adik ya pelayanan laboratorium. Ya, betul. Nah, kita harus aman, betul. Tadi dikatakan aman dari penyakit atau dalam hal ini adalah aman dari infeksi. Nih, kita lihat isolasi dan kemudian contoh dari penerapan adaptasi baru. Konferensi sama karena kita ada residen juga, kita ada ruang untuk residen, jadi ada perpustakaan untuk residen. Ini susunan organisasinya, jadi ini baru katanya, kalau nggak salah Juli. Ini SOTK baru yang Juli, jadi di bawahnya itu ada 2 KSM, KSMPK dan KSMPA. KSMPA itu yang PK, PJ yang MK, PJ yang PA dan PJ SDM dan logistik. Jadi kita susunan organisasinya Oke, ya. Sitologi, ada histologi. Yang paling banyak relawan dari program ya, kemudian SMP, TI, ya.